butuh waktu. Saya kira tahun depan aja, saya kira ya, ini bukan Jibril yang ngomong ya, menurut saya kemungkinan besar tahun depan Prabowo akan connect dengan Israel. Kalau enggak, kelar tuh kemungkinan ya, tahun depan itu Ya, oke. Indonesia akan connect dengan Israel. Anu sama LGBT sekarang Muhammad. Itu ceritanya. Oke, lanjut perut buncit. Dari tadi ngomong-ngomong Saya udah dulu, bilang belum? saya dulu, saya dulu tingkat aja. Saya dulu ya Ya, Pak, baru ya. Pak Pro Buncit. Ini saya pendapat saya, kalau saya jadi sekretarisnya Netanyahu, saya bilang saya tidak menerima uh, para TNI Indonesia yang mau dikirim ke ke Gaza. Saya tidak akan terima karena kenapa? Jadi dari sisi kita bisa lihat bagaimana jurnalis yang membelot jadinya memperkeruh suasana. Uh, Pertama, kedua, biarkan aja menggelepar Indonesia karena bandel. Pak Prabowo tidak menekan akan kadrun-kadrun ini. Itu aja Nggak Pak usah. Paul. Lanjut Pak Buncit. Ya, perut buncit. Ada bisa nyalain nggak? Ya, perut buncit silakan. Iya, ya Pak Paul, makasih. Ini tadi saya awal-awal mau masuk ke Zoom itu susah banget ya. Kayak disuruh ngecek firewall, suruh jangan-jangan diblok gitu. Akhirnya saya ganti provider Pak, baru bisa masuk. Hmm. Gak tahu kenapa ya. Iya, tadi saya juga mau masuk, satunya Eh, juga nggak bisa. Nggak tahu kenapa ada yang ini. iya, jadi ganti provider baru bisa masuk kan, tumben-tumben biasanya nggak pernah Aneh. kayak begini. Iya, gitu. Telkomnya udah di ini kayaknya Pak, Telkomnya udah disusupi kali ya. Jadi Lanjut. iya ya, saya mau ngomentarin yang apa tuh, guru besar UI ya. Apa ya, malu ya saya Pak ya kalau ngelihat guru besar kayak gitu ya. Maksudnya di dunia pendidikan itu jadi malu saya Pak. Kita kan di dalam pendidikan itu diajarin ya. Kita mungkin bisa salah gitu. Tapi kita nggak boleh bohong. Kalau Ya, saya dulu amin, zaman amin. saya, iya, kalau zaman dulu saya sekolah, begitu saya ketahuan, pokoknya kita bohong, mungkin kita salah ngomong lah ya. Tapi salah ngomong aja eh, bisa dimarahin saya Pak. Kalau kamu nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan kamu asal jawab gitu. Kalau kayak gitu kamu asal jawab, berarti kamu saya anggap bohong, dibilang gitu kan. Jangan kamu main asal jawab gitu. Zaman saya sekolah tuh kayak gitu Pak, keras Pak. Jadi ya kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Kalau saya bilang sepertinya ya sepertinya. Kayaknya kalau nggak salah ya saya bilang gitu. Kalau saya nggak yakin saya bilang nggak yakin. Tapi saya nggak boleh jawab seperti ya ini gitu. Jadi saya begitu sekali saya bohong, aduh saya nggak bisa dipercaya Pak, susah banget dipercaya. Mau dikasih tugas aja juga saya nggak bisa dipercaya gitu. Bahkan saya bisa dikena sanksi lah gitu, bisa kena sanksi. Nah ini sebagai pendidik ya, guru besar ya, dengan apa ya? Saya yakin sih dia tahu lah itu ada, kalau dia Apa? mau ngumpulin data-data yang Udah gini aja bang, suruh bawa kositem aja udah. iya kalau dia Sorry mau ya. ngumpulin iya kalau dia mau ngumpulin data-data yang lain, dia bisa analisanya harusnya bisa fair. Ya kan, dia tuh kelihatan banget berat sebelah. Ya kan, dia nggak pernah melihat dari pihaknya Israel ya. Jadi saya ngeliat itu dia bukannya nggak tahu ya. Buat saya sih dia tuh pembohong ya. Nggak mungkin dia nggak tahu dia kalau dia mau ngecek semua datanya. Jadi memalukan untuk dunia pendidikan. Makanya saya percaya IQ-nya negara kita Konoha ini hancur, amburadul lah, bobrok lah. Sama kayak yang waktu kita bahas kemarin IOC. Coba dibaca itu suratnya lebih lebih detail. Itu kalau saya jadi IOC-nya, ini Konoha baca nggak sih surat yang dia tulis, kan memalukan itu surat kayak begitu, ya kan? Jadi kalau saya bilang sih
Ya wajar lah Israel meminta pasukan perdamaian jangan yang memihak dong, ya kan? Ya dia bisa menentukan dong, wah ini eh, memihak memihak terlalu berat sebelah, memihak teroris si Hamas gitu kan, ya enggak, ya kan? Apakah ada negara yang teriak-teriak koar-koar anti Hamas, lebih rata-rata banyak kan anti Yahudinya, anti Jewishnya, mana yang teriak-teriak anti Hamas? Kan nggak ada, ya kan? Karena matanya tertutup, telinganya tertutup. Ya wajar, orang Israel minta jangan yang anti saya dong. Masa pasukannya anti saya? Ya nanti kamu ini lagi sama kayak, ya makanya saya juga ini ya, mudah-mudahan sih kalau memang dari Indonesia, dari Konoha, pasukan perdamaiannya jangan kayak waktu menjaga perbatasan Hezbollah itu ya kalau nggak salah ya, yang dibiarkan kayak begitu si Hezbollahnya itu di depan pasukan perdamaian. Padahal dia melihat, nah saya mainnya yang fair-fair aja. Jadi namanya pasukan perdamaian yang menjaga perdamaian. Kalau kamunya berat sebelah ya berarti kamu memihak, namanya bukan menjaga perdamaian. Namanya perdamaian ya di tengah-tengah lah, di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Ya seperti itu ya. Jadi susah ya karena di ajarannya mereka itu hidupnya tuh ngurusin orang lain, ya kan? Apakah di kitabnya mereka ada kata-kata Bani Bani Palestina? Kan nggak ada Bani Palestina. Bani Israel ada. Pernah mikir nggak mereka? Bani Israel ada kamu tulis, tapi Bani Palestina nggak ada. Lah kalau ada Bani Palestina mereka tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Tanahnya di mana? Hidupnya dulu di mana? Justru Palestina itu nggak ada dulu. Itu udah berkali-kali dibilang itu bikinannya orang Romawi sana. Nah, dihidupkan kembali kan sama si Hadrianus ya Pak ya. Jadi ini kita ngelihat rebutan tanah kan, yang bukan tanah mereka diakui tanah mereka, persis kan, seperti kayak India sama Pakistan ya, kan ada rebutan tanah juga, ya kan, yang pembantaian di Nigeria sama Islam itu, salah satu alasannya kan tanah juga. Jadi saya bilang hati-hati kamu Papua, nanti sesama kamu nanti pakai alasan tanah juga nanti. Majapahit tersingkir, larinya kemana? Keluar dari tanah mereka, larinya kemana? Ke Bali kan? Sisa-sisanya lari ke Bali. Mana mau mereka disambungin dari Pulau Jawa ke Bali, disambungin jembatan, nggak mau. Hati-hati, masalahnya tanah juga. Jadi agama ini menurut saya ini sangat mengerikan ya. Karena agama kita bahkan satu suku ya, bisa saling bunuh-bunuhan, satu suku. Ibaratnya kayak satu keluarga, anak-anaknya bunuh-bunuhan karena beda agama. Tapi wajar ya, dulu kan kerajaan Majapahit juga kayak begitu kan, karena masalah agama. Jadi bisa saling bunuh-bunuhan, yang Allahnya aja nggak jelas. Untuk sesuatu Allahnya nggak jelas, yang namanya aja nggak tahu, nama Allahnya aja nggak tahu, kan bingung kan. Teriak-teriak Allah, tapi namanya aja, nama Allahnya aja nggak ngerti. Dipikir Allah itu sebuah nama kan, padahal bukan nama itu. Allah itu bukan nama. Kalau Allah itu nama, nggak ada namanya pasti kan tapi ada simbolnya apa? kan. What is your name? Nggak ada namanya tapi kan ada Padahal simbolnya. God itu terjemahannya Allah. Nggak ada namanya. Iya, nggak ada namanya. Mereka aja nggak tahu. Itu namanya aja. Nggak tahu Pak. Ya itulah Pak. Jadi kayak ibaratnya kalau kita nonton Harry Potter itu namanya Voldemort kan. Dia yang namanya nggak boleh disebutkan. Voldemort berarti namanya. Jadi ya, jadi
Pak ini bilang apa namanya? Bulan bintang ya. Itu hati-hati mereka tuh kayak bermuka dua. Kelihatannya baik, baik, tapi nanti pas datang bulan, waduh, mencak-mencak dia. Wah, ya orang kayak begitu, jadi bipolar, bermuka dua. Kadang-kadang baik, nanti begitu keluar apa kata Pak Paul apa manifestasinya keluar, waduh, hati-hati lu, nggak peduli kamu siapa ini siapa, waduh. Padahal satu apa ya satu ras pun bisa saling bunuh-bunuhan, satu budaya pun juga bisa saling bunuh-bunuhan hanya karena masalah agama yang Allahnya aja nggak jelas. Kata saya nggak jelas. Kenapa kan? Katanya nggak bisa dilihat dan di ini. Berarti kita kenalnya dari nabinya dong, kan gitu. Berarti nabinya dituhankan, ya sama aja kan. Nah jadi ya wajar lah. Jadi apa sih yang kita pikir ya? Apa sih yang Palestina berikan perannya di dunia ini? Nggak ada. Sekarang apa sih yang telah Israel berikan kepada dunia ini? Wih, banyak banget. Dunia kesehatan, teknologi, ya kan? Itu pil yang kamera pil itu juga teknologinya Israel. Teknologi informasi, komputer, itu apa semua Israel. Orang Yahudi itu. Sekarang Palestina apa? Yang apa? Nggak ada. Adanya juga minta-minta donasi. Minta donasi. Orang Timur Tengah itu, Arab itu, apa sih yang diberikan ke sini? Ke negara kita, investasinya apa sih? Coba udah dipikir balik belum? Nah, yang ada kita malah banyak ngasih uang ke sana. Tiap tahun keluar uang sana ke sana ke sana. Jadi apa buat ke kita itu apa? Timbal baliknya tuh apa? Jadi harusnya agak berpikir lah, apa sih? Apakah jadi kita apa ya? Ibaratnya kayak budak ya. Kitanya jadi kayak budak. Ya kan? Sampai saya pernah ada dengar pertanyaan apa itu dibilang, bolehkah saya menjual? Ini pertanyaannya lucu. Seandainya saya mau apa dia bilang, mau naik haji apa mau umroh nggak ada uangnya, boleh nggak saya jual ginjal? Kan itu pertanyaannya aneh ya, pertanyaan aneh buat saya. Mau ketemu Tuhannya di sana harus jual organ gitu misalnya, boleh nggak? Ya nggak tahu saya tuh jawabannya kayak apa. Nah itu adalah sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang nggak penting sih buat saya ya. Jadi Indonesia atau Konoha inilah atau Prabowo lah kan, apa ya, kamu sudah makan asam garam lah, udah ngerti harusnya mau ngapain. Jadi ya saya nggak tahu strateginya untuk menyingkirkan para kadrun-kadrun itu ya harusnya udah bisa menilai lah mereka lah. Dan juga dunia pendidikannya udah kacau nih ya. Untuk nggak boleh kayak apa ya, jadi pembohong itu nggak boleh lah. Jadi ya harus tegas. Namanya jadi seorang pemimpin tuh harus tegas, harus bisa memutuskan nggak bisa mencela-mencela. Nanti kalau saya begini, nanti begitu saya begini, ya mending saya diam aja deh. Nggak bisa, harus ya putuskan, harus pikirkan konsekuensinya, akibatnya apa, ke depannya apa. Jadi ya itu tugasnya seorang pemimpin. Memang nggak enak, nggak bisa menyenangkan semua orang, betul. Karena tidak semua orang itu bisa mengerti, belum apa ya, nggak tahu lah gitu. Makanya seorang pemimpin itu harus tegas, jujur, dan ya harus berani melakukan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ya begitulah Pak, mudah-mudahan sadar lah, harus bisa melihat, singkirkan dulu otaknya nih, penjajahnya adalah Yahudi, penjajahnya adalah Israel, disingkirkan dulu pikiran itu. Kenapa? Karena udah terframing. Kalau udah terframing, mau ada input apapun gak bakalan bisa masuk Pak. Jadi harus dicabut dulu itu, baru dikumpulin dulu datanya, dianalisa dulu, baru bisa. Tapi kalau udah
ngambil kesimpulannya itu mau input data masuk pun juga nggak bakalan bisa mental. Kenapa? Karena apa namanya syaratnya udah ada tertulis. Yahudi itu penjajah. Jadi mau ada pun inputnya masukan apanya ya nggak bakalan bisa mental semua. Kalau bikin program inputnya apa itu syaratnya atau apa namanya itu seperti itu ya nggak bakalan bisa. Kayak gitulah. Jadi kita bisa melihat lah si Israel ini Yahudi ini diserang, dikeroyok, tapi dia bisa melawan, dia bisa bertahan, dia bisa menunjukkan ke dunia gitu loh. Wah, Allahnya tuh lebih hebat. Allahnya lebih hebat. Memang kelihatannya ya orang Israel ini kayaknya sedih apa ya, bukan sedih sih ya. Kayaknya kasihan gitu sendirian, nggak ada yang bantu perang melawan si negara-negara mana misalnya gitu ya, bantuan dari negara misalnya dari Jepang, pasukan bantuan kayak misalnya kayak si Rusia Ukraina ada apa pasukan bayaran gitu kan, sepertinya kan nggak gitu kan ya. Nah tapi dia bisa ngelawan itu semua, dunia kan bisa melihat kan, jadi Allahnya siapa yang hebat gitu. Itu Pak Teddy, makasih Pak, atau Pak Andi, Luar makasih. biasa, luar biasa ya, luar biasa. Benar. Memang hilang akal sehat orang teknokrat seperti akademis seperti itu, tapi saya bingung kok. Tapi memang dasarnya itu berbenci, karena kalau you punya dasar kebencian dalam hati, ya iri, dengki, macam-macam itu, maka common sense-nya hilang. Seperti si Hikmawanto itu sebenarnya bagus, namanya hikmah. Ada hikmawanto, gitu. Ada hikmatnya, tapi dia tidak berhikmat. Malu. Ya, sebagai seorang dosen saya jujur malu ya. Walaupun saya akademis kampungan, tapi saya malu kalau saya bukannya karena terlalu cinta kepada Israel, tapi artinya kalau menjelaskan itu sedikit runutlah gitu. Supaya memberikan nilai tambah bagi pendengar. Bukan dengan asumsi itu. Oh ya Pak Fran, terus Pak Fran. Sorry Pak Fran. Ya. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Teddy, Ya. Pak Paul dan teman-teman yang lain. Kalau saya melihatnya, ini dari saya ya, pendapat pribadi. Ya, kita itu sebenarnya Indonesia itu sudah bagus ya, ada namanya politik luar negeri bebas aktif, tapi ada tapinya. Ini belakangan ini saya melihatnya ini ciri-cirinya ini sudah menjurus ke politik hipokrit. Hipokrit ya. Karena ada banyak alasannya saya lihat ya. Contohnya begini Pak, Ukraina dan Rusia itu udah lama berperang, lebih dulu berperang daripada Israel Hamas. Tapi kenapa Indonesia tidak berusaha untuk mendamaikan, kirim pasukan untuk perdamaian atau apalah, atau bikin kongres di PBB dan lain sebagainya. Malah yang belakangan ini, yang Israel dan Hamas ini, malah Indonesia itu getol banget. Itu namanya hipokrit Pak. Ya. Jadi seolah-olah munafik ya, karena seolah-olah kita itu mendukung demokrasi tapi hanya menguntungkan satu pihak. Seolah-olah kita ingin netral, padahal sebenarnya tidak netral. Ya, ini saya melihatnya begitu. Itulah sebabnya Israel itu masih agak ragu-ragu dia untuk menunjuk Indonesia masuk dalam apa itu peacekeeping itu, karena itu kan syaratnya itu minimal itu ya harus kedua belah pihak ini mengakui. Kalau misalnya satu tidak mengakui, bagaimana mau damai? Nah, kalau misalnya syaratnya, saya ambil contoh, Prabowo ingin menyatakan bahwa saya akan istilahnya mengakui Israel sebagai suatu negara bila Palestina dianggap merdeka. Nah, coba
Ukraina itu kan sudah merdeka, Rusia itu sudah merdeka. Kenapa nggak turun tangan di sana? Apa takut? Takut sama Rusia? Nah, itu makanya saya sampai saat ini masih melihatnya bahwa kita itu ya kelihatannya munafik karena seolah-olah mengecam pelanggaran HAM, tapi ya itu cuman satu sisi, satu pihak. Harusnya kan kedua belah pihak itu dilihat apa sebabnya sampai terjadi demikian. Jadi kesimpulan saya pribadi nih ya, sebagai warga negara Indonesia yang melihat bahwa politik luar negeri kita yang diterapkan oleh Menteri Luar Negeri itu hipokrit. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sebetulnya bukan Iya. hipokrit, Pak. Apa lagi loh? Jadi politik luar negeri Indonesia itu bukan hipokrit, tetapi jelas, Pak, maju tak gentar, membela yang bayar. Jadi dulu Indonesia mah begitu, siapa yang bayar maka akan dibela. Enggak pemerintahnya, enggak polisinya, enggak hakimnya, enggak pengacaranya, enggak ustadznya. Bahkan pendetanya saja ikut-ikutan, Pak, maju tak gentar membela yang bayar. Ya kan, macam apologet TikTok ini kan siapa yang bayar dia yang dibela lah sama dia kan. Sama aja, Pak. Itulah masalahnya ya. Itulah masalah dengan Indonesia. Nah, kita kembali ya. Zaman Belanda juga sama kan? Karena yang bayar sultan ya mereka bela sultan. Kalau yang bayar Belanda ya mereka, ya kalau yang bayar company mereka bayar company, ya kan? Kalau yang bayar ulama ya mereka bayar ulama. Kalau yang bayar Habib mereka bela Habib. Sama saja. Nah, beda itu memang sudah wataknya orang Islam di Indonesia ya. Dan itu masalahnya gereja-gereja juga ikut terkontaminasi. Nah, kita balik lagi ya tentang pengiriman tentara bayaran. Jadi ya kita support ya, nah, kita support supaya Prabowo jangan malu-malu, kirim aja tentaranya yang banyak. Ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena itu demi supaya nanti TNI bisa bayaran. Kalau nggak TNI nggak gajian repot nanti. Kalau TNI nggak gajian nanti yang ini si Cina-Cina juga yang dipalakin, ya kan? Si Cina-Cina ini juga yang bayarin, Pak, masalahnya, Pak. Jadi saya kira harus support ya, harus support kepada Prabowo supaya mengirimkan TNI-nya untuk jaga di Gaza. Kirim sebanyak mungkin, 100.000 lah misalnya kan, 100.000 atau 200.000 pasukan. Jadi lumayan kan, 200.000 kalau jumlah TNI, jumlah tentara di Indonesia ini ada 400.000, dikirim 200.000 kan bisa subsidi silang. Negara nggak perlu keluar uang, ya kan? Bahkan nanti saya kemarin ada yang nyindir ya, kalau gitu ini Yahudi pesek, kenapa nggak mau jadi pasukan aja di sana, IDF kan kekurangan tentara. Masalahnya nggak boleh sama Indonesia. Kalau ya sebetulnya ini saya bukan untuk umum ya, kalian ya bisa daftar jadi IDF loh, jadi pasukan bayaran di sana, itu ada agensinya mereka. Israel dengan senang hati. Keuntungannya apa? Kalian bisa jadi warga negara Israel. Dan kalau jadi warga negara Israel itu Anda akan punya fasilitas kayak di Belanda tuh, sama tuh. Fasilitas kesehatannya sama dengan Amerika, sama dengan Belanda tuh. Nah, kalau mau daftar jadi pasukan, mereka dengan senang hati tuh sekarang tuh. Gajinya juga lumayan, ya. Gajinya kan standar, kalau nggak salah tuh 5.000 shekel. 5.000 shekel itu dibagi sekitar 1.500 euro ya. Lebih kecil memang ya. Sekitar 1.500 dolar, maksudnya 1.500 dolar. 5.000 shekel gaji, 5.000 shekel gajinya. UMR-nya sih itu 5.000 shekel. Nah, lumayan ya. Iya benar, 5.000 shekel benar ya. 1 banding 35 dibagi 35. Betul ya, sekitar 1.400 1.500 dolar gajinya itu. Nah, kalau mau ikut ya bisa. Oke, lanjut lagi, silakan. Pastor, saya tanya dong. Ya, Bu Ellen. Kan, silakan. ya, Benyamin Netanyahu kan maunya
tim perdamaian itu adalah yang netral gitu ya. Sementara Indonesia itu kan tidak netral, masih memihak, berat sebelah. Kok diizinkan sama Netanyahu, tentara Kalau dari Indonesia gitu? Prabowo nggak netral. Kalau Pak Prabowo itu ikut sama Israel. Prabowo itu kan bonekanya Israel, Oh, bukan oke. Indonesia loh. Prabowo. Israel itu memandang Prabowo, bukan memandang Indonesia. Indonesia mah udah nggak ada. Jadi Prabowo ini kan presiden Indonesia. Ya, Tapi kan kita tahu Presiden Prabowo ini bisa jadi karena Israel. Dan itu memang pelan-pelan, digiring pelan-pelan. Ya kan? Butuh waktu. Saya kira tahun depan aja, saya kira ya, ini bukan Jibril yang ngomong ya, menurut saya kemungkinan besar tahun depan Prabowo akan connect dengan Israel. Kalau enggak, kelar tuh. Kemungkinan ya, tahun depan itu Indonesia akan connect dengan Israel. terus satu lagi nih, Pastor.